Yuk, jalan-jalan. Yuk, semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Enggak, itu tuh udah garis tengahnya terpisah tuh rumah itu. Dalam riwayat Ibnu Majah, manusia itu dibagi dua, Ustaz. Ada namanya ahlul musibah, ahlul afiyah, ada namanya ahlul musibah di akhirat. Lah, ahlul afiyah ini siapa? Orang yang tidak pernah sakit, tidak pernah diuji penderitaan, kemiskinan, itu namanya ahlul afiyah. Ada yang kedua, ahlul musibah. Ahlul musibah ini siapa? Orang yang diuji dengan sakit, penderitaan, kemiskinan, terguncangnya jiwa. Itu ahlul musibah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah, ahlul musibah dulu. Ahlul musibah kemudian dihisab, para malaikat langsung mengatakan sama Allah, ma baqiya minadz-dzunub illa qalila. Tidak ada yang tersisa dari dosanya kecuali sedikit ya Allah, karena sudah tergugurkan dengan dosa. Ya, tergugurkan dengan penyakit yang mereka terima. Kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat, u'tuhum salasan, kasih mereka 3. 1, afiyah, kasih mereka kesehatan untuk menggantikan kelemahan yang dulu mereka rasakan ketika sakit. Yang kedua, kasih mereka khairon, kebaikan, dan tidak ada makna kebaikan kecuali surga. Kemudian yang ketiga, kasihlah mereka manzilah, kedudukan yang tinggi di surga. Akhirnya para malaikat menempatkan mereka di tempat yang tinggi di surga. Yang mana, kata Rasulullah, tempat itu tidak bisa diraih dengan sholat, tidak bisa diraih dengan puasa, tapi hanya bisa diraih sama orang yang sabar ketika mereka diuji dengan musibah. Setelah mereka dinaikkan ke tempat yang tinggi ini, ahlul afiyah, Ustaz, di bawah, mereka mendoakan kepala mereka begini. Lalu mereka berkata kepada Allah, kata Rasulullah, ya Allah, kalau kami tahu di balik setiap sakit dan penderitaan setinggi ini Engkau akan memberikan derajatmu di surga, tolong ya Allah, hidupkan kami sekali lagi. Kemudian hidupkan kami, kasih sakit kepada kami, bahkan terpotongnya daging-daging kami pun kami akan terima, selama kami tahu balasannya setinggi. Masya Allah. Nah, itu riwayatnya belum aja, Ustaz. Makanya Masya Allah, hal-hal semacam itu yang terkadang kita harus paham. Allah nguji penyakit itu bukan karena Allah benci, tapi Allah nguji penyakit itu karena sejatinya ada maksud terindah. Terkadang mendung diberikan supaya Allah itu mengindahkan pelangi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para mitra di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Kali ini saya akan bagikan mengenai video latihan untuk latihan meringankan langkah kaki pada saat kita berjalan. Latihan ini bisa kita lakukan di rumah saja dengan media kursi seperti ini. Dengan cara kita duduk dan juga mengangkat kaki yang lemah ke bawah dan ke atas. Lalu pada saat di atas kita tahan beberapa detik, lalu kita turunkan kembali. Ini adalah latihan untuk melatih otot-otot pada bagian paha, bagian keseluruhan kaki juga terangsang untuk menguatkan otot-ototnya. Ini adalah latihan yang bisa kita lakukan dengan cara yang mudah dan sederhana saja. Akan tapi bagi para penderita stroke yang baru saja melakukan latihan seperti ini, tentunya latihan ini adalah latihan yang lumayan cukup menguras tenaga. Saya berlatih seperti ini saja sudah lumayan basah, diguyur keringat. Dengan konsentrasi latihan seperti ini, insya Allah kondisi pada saat kita berjalan akan semakin ringan dan semakin kuat kembali. Baiklah, di balik kesakitan kita pasti ada balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dari video yang baru saja kita simak bersama, bahwa di petunjuk agama Islam menunjukkan bahwa
limpahan ataupun balasan dari sakit yang kita derita dan kita bisa bersabar, maka balasannya adalah surga. Surga itu adalah surga yang terbaik yang ada di atas sendiri. Ini yang baru saja saya sampaikan berdasarkan hadis dari Ibnu Majah yang disampaikan oleh Ustadz yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi jangan pernah khawatir dengan sakitmu, karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang hanya sementara saja. Yang kita kejar dunia ini adalah kehidupan yang di akhirat. Dikarenakan semuanya di sini hanya bersifat sementara saja. Sedangkan kita kelak di akhirat kita akan hidup selamanya atau di sana kekal. Tidak pernah kita merasakan sakit ataupun derita-derita yang pernah kita rasakan dunia ini. Karena di akhirat kelak, bagi yang beramal baik, kita akan mendapatkan kebaikan di alam surga. Sedangkan yang memiliki banyak sekali amal keburukan, maka balasannya adalah neraka. Dan semuanya sudah sesuai dengan timbangan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, mumpung kita selama ini di bulan Ramadan, perbanyaklah kita bertobat dan memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita, dan kita di hari raya Lebaran ataupun Idul Fitri, kita bisa benar-benar kembali secara fitri ataupun bersih dari segala dosa-dosa dan diampuni oleh Allah SWT. Baiklah, kembali lagi. Latihan ini bisa dilakukan dengan cara media kursi kecil, yaitu paskan posisinya di hadapan kita, lalu kita angkat kaki kita di atas kursi kecil itu. Angkatan ini semakin lama akan semakin meringankan langkah-langkah kita pada saat kita berjalan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah latihan untuk meringankan pada saat kita latih berjalan, sehingga kita tidak merasakan berat pada saat berjalan lagi. Dan hal ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan di mana saja. Walaupun tidak mempergunakan media kursi kecil ini, kita bisa mempergunakan latihan dengan media yang lainnya. Seperti misalnya dengan anak tangga ataupun media yang lebih tinggi dari posisi kaki kita yang sebelumnya. Latihan ini adalah selain menguatkan pada posisi penguatan otot bagian kaki, juga memperkuat pada otot pangkal paha kita yang biasanya kita sering mengeluhkan adanya kelemahan di bagian pangkal paha dan sering terasa bunyi pada saat kita mengangkatnya. Jika kita rutin melakukan latihan ini, insya Allah bunyi keletak-keletak ataupun kelemahan otot di bagian pangkal paha kita akan semakin berkurang dan otot kita di bagian pangkal paha akan semakin menguat dan membaik. Inilah latihan yang bisa kita lakukan di rumah saja tanpa harus kita banyak beraktivitas di luar rumah. Semoga latihan ini bisa menambah kekuatan kaki kita yang lemah akibat serangan stroke pada saat kita melakukan latihan berjalan. Latihan ini bisa diperhatikan cara dan polanya, yaitu latihan mengangkat kaki dengan posisi seperti ini. Perlahan saja, yang penting gerakannya adalah benar dan tidak perlu tergesa-gesa. Aturlah pola nafas sehingga tidak terlalu menghabiskan terlalu banyak tenaga. Dikarenakan kalau kita bisa mengontrol gerakan kita dan aturan napas kita yang baik, maka hasilnya pun akan lebih baik dari sebelumnya dan kita rasakan dampak perubahannya yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga latihan ini bisa memberikan berbagai motivasi maupun tambahan cara berlatih untuk fokus meringankan gerak jalan kaki kita yang lemah akibat serangan stroke. Dan latihan terakhir ini adalah latihan mengangkat kaki melewati kursi kecil yang ada di depan kita.
Semoga latihan ini bisa bermanfaat. Ya Allah, astagfirullah. Dan bisa menambah cara berlatih. Tapi saya sarankan di sini harus tetap fokus bagian mana yang perlu kita perbaiki dan bagian mana yang harus kita tingkatkan. Dikarenakan jika kita terlalu banyak kombinasi sehingga akhirnya hasilnya pun tidak terasa sedemikian rupa. Dikarenakan jika kita latihan kaki, maka fokuslah kaki saja sehingga bisa mendapatkan hasil yang lumayan baik pada saat kita selesai melakukan aktivitas seperti ini. Baiklah, kita bisa karena terbiasa. Kita pulih karena rajin berlatih. Tetap semangat, stroke pasti bisa pulih. Amin ya robbal alamin.